Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitriani dari Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Kelautan, kelas B. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Di sini saya akan membawakan kultum dengan judul tetap aktif dan produktif di masa pandemi. Siapa yang pernah menyangka bahwa pandemi COVID-19 masih berlanjut hingga bulan ke-6 sejak dinyatakan masuk ke Indonesia. Tak dapat dipungkiri, COVID-19 merubah banyak hal. Mulai dari hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari seperti saat ini kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Aktivitas bekerja pun yang tadinya harus di kantor sekarang dilakukan di rumah. Begitupun dengan aktivitas lain yang sebelumnya mengharuskan untuk bertatap muka secara langsung, sekarang dilaksanakan secara daring atau online. Kondisi demikian menuntut kita untuk terus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Salah satunya adalah bekerja dari rumah atau work from home. Walaupun harus bekerja dari rumah, kita harus tetap bekerja secara aktif, produktif, dan kreatif. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar tetap produktif saat bekerja di rumah. Yang pertama, membuat jadwal harian. Buat jadwal harian atau daftar pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari. Hal ini akan memudahkan untuk fokus, juga dapat digunakan sebagai panduan mana pekerjaan yang sudah dikerjakan dan mana pekerjaan yang harus segera diselesaikan, agar tidak ada pekerjaan yang terlewatkan. Yang kedua, disiplin dengan waktu. Bekerja dari rumah tentunya memberikan jam kerja yang lebih fleksibel, akan tetapi karena tidak ada pengawasan langsung dari atasan maupun bagian kepatuhan internal, maka pastikan kita bisa disiplin waktu dalam bekerja. Jangan sampai sering meninggalkan pekerjaan untuk urusan lain yang akhirnya menghambat penyelesaian tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga, banyak menggunakan handphone. Handphone mungkin akan menjadi salah satu sumber godaan tersendiri saat melakukan pekerjaan di rumah. Maka dari itu kita harus berusaha untuk mengendalikan diri dalam menggunakan handphone. Gunakan handphone sewajarnya pada saat jam kerja. Yang keempat, menghirup udara segar dan menjaga asupan makanan. Sekedar menghirup udara segar untuk pergi ke halaman depan atau belakang rumah dapat membantu menghilangkan kebosanan dengan suasana kerja yang mungkin sedikit memotong. Menjaga asupan makanan juga sangat penting untuk menjaga kesehatan. Pastikan sarapan yang baik dan jadwalkan istirahat makan siang sesuai jam istirahat. Yang kelima, berolahraga. Walaupun saat ini sedang pandemi, jangan lupa untuk menyempatkan diri berolahraga. Olahraga sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Semoga tips ini dapat membantu kita untuk tetap aktif dan produktif dalam bekerja. Sejak pandemi virus corona COVID-19 merebak dari meluas hampir seluruh penjuru dunia, membuat aktivitas penduduk di seluruh dunia menjadi terhambat, yang memaksa semua orang harus diam di rumah, mengisolasi diri agar terhindar dari virus, terutama aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pandemi ini menuntut semua orang untuk beradaptasi secara cepat dengan pola kehidupan yang baru, seperti menjaga jarak, selalu memakai masker apabila keluar rumah, rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga imun tubuh dengan vitamin atau
ramuan herbal. Sebagian besar pekerjaan harus merubah kegiatan menjadi work from home. Mahasiswa dan anak sekolah pun harus belajar secara online. Begitu juga dengan pelakuan usaha di mana ada perusahaan pola konsumsi masyarakat menjadi secara online. Walaupun banyak kegiatan yang harus berjalan secara tidak atau biasa atau normal, namun ternyata ada beberapa usaha yang justru mengambil peluang dan meraup keuntungan di tengah pandemi. COVID-19 atau yang dikenal dengan sebagai virus corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuat menjadi pusat perhatian banyak negara termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia. Sejak akhir tahun 2019, dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin. Indonesia lebih memilih pembatasan sosial sebagai solusi daripada melakukan lockdown, yaitu mengunci akses masuk dari luar wilayah bagi siapapun untuk mencegah penyebaran virus yang umumnya digunakan oleh kebanyakan negara. Inti dari pembahasan sosial adalah menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain. Sedangkan lockdown berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas di wilayah tersebut. Alasan fundamental kepada Indonesia lebih memilih memberlakukan pembatasan sosial adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian apabila lockdown dilakukan. Menjaga jarak, setidaknya memberlakukan beberapa himbauan kepada seluruh warga negara, di antaranya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga pandemi segera berakhir dan aktivitas kita sehari-hari dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.